Oke guys, nama gue Cosmas dan kali ini gue akan bahas tentang video. Oke, pengertian video. Video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, search, menata gambar bergerak. Untuk lebih jelasnya lagi, simaklah pengertian video, jenis-jenis fungsi video di bawah ini. Pengertian video. Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video yaitu seperti televisi. Namun juga ia bisa dijadikan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan juga keamanan. Berdasarkan bahasa, kata video itu berasal dari kata Latin, yaitu saya lihat. Selain itu, video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan gambar search, menata ulang gambar bergerak, yang mana biasanya menggunakan film, seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Digital video sendiri merupakan jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape lalu didistribusikan oleh optical disc, misalnya seperti VCD dan DVD. Untuk jenis-jenis video memiliki berbagai macam jenis, diantaranya Motion Picture Expert Group (MPEG), VLV, AVI. AVI merupakan audio video interlake yang pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft di tahun 1992 sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara video dengan audio. Media player merupakan player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format video AVI dan MPG. Media player ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Real Player merupakan player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format file suara, real audio, dan format file real video. Real Player ini dikembangkan oleh Real Networks. QuickTime dibuat oleh perusahaan Apple. Banyak digunakan untuk transmisi data di internet. Software QuickTime mempunyai beberapa track yang terdiri dari audio, video, images, dan juga teks, sehingga masing-masing track terdiri dari file yang terpisah. Biasanya hanya bisa memutar video dengan format file KITI dan MOV. Winamp adalah aplikasi perangkat lunak yang bisa memutar berbagai macam format file video seperti DAT, MOV, MPG, MP4, WMP, AVI, dan masih banyak lagi. IM2 aplikasi ini biasanya hanya bisa memutar video yang memiliki format file 3GP, sehingga sering dimanfaatkan dalam memutar video yang berasal dari hasil rekaman telepon seluler saja. Selain jenis-jenis berdasarkan bentuknya, berikut adalah jenis-jenis video berdasarkan tujuan dari pembuatannya. Yang pertama adalah cerita. Video yang memiliki tujuan sebagai sesuatu yang memaparkan cerita. Yang kedua adalah dokumenter. Dokumenter video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan data atau dokumen. Yang ketiga, berita. Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita untuk orang banyak. 4, pembelajaran. Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Yang kelima, presentasi. Video yang bertujuan untuk mekomunikasikan ide atau gagasan dari sekelompok atau seseorang. Oke, ada 3 macam sinyal video analog yang dipakai di seluruh dunia, yaitu NTSC, PA, dan SECAM. Format video analog, format encodingnya NTSC, PA, video NTSC, PA, dan SECAM. Video analog format elektrik, RF, composite video, komponen video, S-video, RGB, video analog format kaset, Ampex, Vera atau BBC, U-Matic dari Sony, Betamax Sony, Betacam, Betacam SP, VHS, GVC, SVHS, GVC, VHS-C, GVC, video 2000 Philips, 8mm tape, HI8, video digital format kaset, D1 Sony, D2 Sony, D3 Sony, D4, D5 digital Betacam dari Sony, Betacam MX Sony, DVHS GVC, DV, Mini DV, Micro MP, Digital X Sony, Disk optik, format penyimpanan, DVD, and Laserdisc.
Video digital terpilih format encoding CCIR 601, MPEG SIP2, H261, H263, H264. Now kita bahas NTSC. NTSC dinamai National Television System. Komite adalah sistem televisi analog yang digunakan di sebagian besar Amerika, kecuali Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Guyana, Prancis, Burma, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Filipina, dan beberapa negara Pulau Pasifik dan wilayah. Oke, in this map, di peta ini kita lihat yang menggunakan NTSC kebanyakan wilayah dari Amerika Selatan, Amerika. Untuk pengguna SECAM adalah negara Rusia dan Afrika. Untuk negara Asia kebanyakan menggunakan format PAL or PAL SECAM. Now sekarang kita bisa lihat di sini standar NTSC pertama kali dikembangkan pada tahun 1941 dan tidak memiliki ketentuan untuk warna. Pada tahun 1953 standar NTSC kedua diadopsi yang memungkinkan untuk siaran televisi berwarna yang kompatibel dengan stok yang ada dari penerima hitam putih. NTSC adalah diadopsi secara luas sistem warna siaran pertama dan tetap dominan sampai 2010-an. Ketika secara bertahap digantikan dengan standar digital yang berbeda seperti ATSC dan lain-lain. Sebagian besar negara yang menggunakan standar NTSC serta mereka yang menggunakan standar televisi analog lainnya telah beralih ke atau dalam proses beralih ke standar televisi digital baru. Ada yang setidaknya 4 standar yang berbeda digunakan di seluruh dunia. Amerika Utara, bagian dari Amerika Tengah, dan Korea Selatan yang mengadopsi standar ATSC. Sementara negara-negara lain yang mengadopsi atau telah mengadopsi standar lainnya. Setelah hampir 70 tahun, mayoritas transmisi NTSC over the air di Amerika Serikat terhenti pada tanggal 12 Juni 2009. Dan pada bulan Agustus 31 Desember 2011 di Kanada dan sebagian besar NTSC lainnya. Mayoritas transmisi NTSC terakhir di Jepang pada tanggal 24 Juli 2011. Sedangkan Meksiko menyelesaikan transisi mereka pada tahun 2012. Tahun yang sama dengan berhentinya siaran NTSC di prefektur Iwate, Jepang, Miyagi, dan Fukushima. Penyiaran digital memungkinkan lebih tinggi. Televisi beresolusi, tetapi standar digital televisi definisi terus menggunakan frame rate dan jumlah baris resolusi yang ditetapkan oleh standar NTSC analog. Oke, itu untuk bahasan NTSC-nya. Kemudian kita bahas mengenai PAL. Apa itu PAL? PAL kependekan dari Phase Alternating Line, Phase Alternation Line, atau untuk Phase Alternation Line. Ada sebuah encoding berwarna digital. Sebuah encoding berwarna digunakan untuk sistem televisi broadcast, digunakan di seluruh dunia kecuali di kebanyakan Amerika, beberapa di Asia Timur yang menggunakan NTSC, sebagian Timur Tengah dan Eropa Timur, dan Perancis yang menggunakan SECAM. Walaupun kebanyakan dari mereka telah memulai proses menggunakan PAL. PAL dikembangkan di Jerman oleh Walter Bragg yang bekerja di Telefunken dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967. Now kita bahas mengenai SECAM. SECAM atau Sequential Color Memory dalam bahasa Prancis yang berarti Sequential Color with Memory adalah sistem televisi analog yang digunakan di Prancis dan beberapa negara lainnya termasuk Rusia dan beberapa negara Eropa Timur. Sistem yang dikembangkan mulai tahun 1956 adalah sebuah tim dengan ketuanya Henry de France. Ini merupakan standar video analog yang pertama di Eropa tahun 1967. Nah, kita bahas format elektrik. Kita bahas video analog format elektrik. Karena sebelumnya kita sudah bahas video analog format encoding. Sekarang kita bahas format elektrik. Untuk RF komposit video dan komponen video, kami tidak dapat. Saya tidak menemukan banyak artikel di sini. Jadi kita langsung saja ke S-Video. S-Video singkatan dari separate video. Ada jenis sambungan kabel dan konektor untuk peralatan elektronik, TV, VCR, laptop, dan video player.
yang terdiri dari dua kabel, sinyal video, gambar, analog, dan sinyal audio suara. Kadang-kadang S-video diartikan juga sebagai kabel seperti dio atau sambungan SVAS. Untuk bagian sinyal video, jenis kontraktor yang dipakai adalah mini DIN dengan menggunakan 4 pin. Sepasang pin untuk sinyal yang berkaitan dengan intensitas gambar, brightness, intensity, or influence, dan sepasang pin lain untuk sinyal untuk berkaitan dengan warna, color, atau luminance. Nah, ini kan MPS mungkin ya, video. Kemungkinan RGB. RGB adalah suatu model warna yang terdiri atas 3 buah warna, red, green, and blue, ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan bermacam-macam warna. Kegunaan utama model RGB adalah untuk menampilkan citra gambar dalam perangkat elektronik seperti televisi dan komputer. Walaupun juga telah digunakan dalam fotografi biasa sebelum era elektronik. Model warna sRGB telah memiliki landasan yang kuat berdasarkan pemahaman manusia terhadap teoretik kromatik. RGB merupakan model warna yang berhitung peranti yang berbeda. Untuk mengenali akan menghasilkan RGB yang berbeda. Karena elemen warna seperti fosfor atau pewarna bervariasi dari satu pabrik ke pabrik, bahkan pada satu peranti setelah waktu yang lama. Model warna ini merupakan model warna yang paling sering dipakai. Contoh alat yang memakai warna ini yaitu TV, kamera, pemindai komputer, dan kamera digital. Kelebihan model warna ini adalah gambar mudah disalin, dipindah ke alat lain tanpa harus dikonvert ke warna lain. Karena cukup banyak peralatan yang memakai model warna ini, kelemahannya adalah tidak bisa dicetak sempurna dengan pencetak, jadi printer. Jadi kalau misalnya mau dicetak warna ini di printer, berubah warnanya ya. Karena printer menggunakan model warna CMYK sehingga harus diubah terlebih dahulu. RGB merupakan model warna aditif, yaitu ketiga berkas cahaya yang ditambahkan bersama-sama dengan menambahkan panjang gelombang untuk membuat spektrum warna akhir. Ya, cukup banyak peranti dan sejarahnya ditemukan pada tahun 1970 oleh Apple dan Atari. IBM perkenalkan skema 16 warna, masing-masing 1 bit untuk RGB dan intensitas. Peranti RGB representasi numeriknya R, G, dan B, dan simpan dalam angka integer. 0 sampai 255 kisaran yang dapat ditampung sebuah bita, 8 bit. Nilai ini dapat dituliskan dalam angka desimal maupun heksadesimal. Setiap nilai komponen warna juga dapat ditulis sebagai presentasi 0 sampai 100%. sRGB, RGB, berapapun itu. Oke, lanjut dari 01 sampai 10 dengan sembarang nilai pecahan di antara representasi ini digunakan pada analisis teoritis dan pada sistem yang menggunakan representasi floating point. Nah, kita lihat video analog format kaset. Televisi analog mengkodekan informasi gambar untuk memvariasikan voltase, sinyal frekuensi, dan sinyal. Seharusnya sistem sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke analog. Cara yang menghentikan sinyal analog: NTSC Amerika, Secam, Andorra, dan Monaco. Recom, Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Polandia, Luxembourg, negara Eropa, negara Israel, dan lainnya. Sekarang kita lihat Ampex. What is Ampex? Ampex adalah sebuah perusahaan elektronik Amerika Serikat yang didirikan pada tahun Jadi Ampex ini akronim dari nama pendirinya Alexander M. Paniatov Excellence. Pernah menjadi perusahaan pabrik, bisnis masih berjalan, diskusi oleh Delta Sistem Informasi pada Oktober 2014. Kumparan dikembangkan oleh sistem Gene Megaplaneton Jerman saat perang pesanan Bing Crosby. Ampex dengan cepat menjadi pemimpin teknologi pita audio. Jadi Ampex ini menemukan audio pitanya, pendiri pitanya, audionya. Oke, sekarang kita lihat Betamax. Betamax format perekaman video audio yang dikembangkan oleh Sony. Dirilis pada 10 Mei tahun 1975. Betamax adalah kaset video selebar setengah inci, 12,7 mm. Format ini berasal dari format kaset video sebelumnya, yaitu U-Matic.
Seperti video kasus VKS yang diproduksi GVC pada tahun 1976, Betamax tidak memiliki pita pengaman dan menggunakan rekaman azimut untuk mengurangi goresan. Kata Betamax berasal dari dua kata. Beta adalah kata untuk jalur sinyal yang datang pada kaset, karena pita kaset tersebut berputar melalui sebuah transportasi sehingga berbentuk seperti update Yunani beta. Pertama, suasana maksimum yang berarti kata luar biasa. Saya luar biasa, 2 kota merah, oke. Warisan Betamax. Now kita bahas VHS dari divisi. VHS dapat mengacu pada beberapa hal berikut: video home system, standar perekaman dan pemutaran recorder video kaset, perekam sinyal dalam metode NTSC dan relatif murah. Jumlah cakram yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc, tetapi beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc, cakram serbaguna digital. Agar jelas bahwa formatnya bukan hanya untuk video saja, karena konsensus antara kedua pihaknya tidak dapat capai. Sekarang nama resminya adalah DVD saja. Dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Terdapat pula perangkat lunak yang membolehkan menonton. Untuk kapasitasnya bermacam-macam, ada yang DVD-R 1 GB, ada yang 500 MB, dan sebagainya. Sekarang Laserdisc. Kita bahas mengenai Laserdisc. So, dari DVD ini adalah format penyimpanan dengan Laserdisc, oke? Cakram laser ini disingkat LD. Sebuah piringan optikal berdiameter 11,81 inci atau 30 cm dan dapat digunakan pada kedua sisinya untuk menyimpan video atau film, dan dapat diputar kembali dengan laser dan merupakan media menyimpan data pada cakram optik komersial. Pertama, tidak seperti media optik pada saat ini yang menyimpan data dalam format digital, cakram laser menyimpannya dalam format analog. Cakram laser awalnya dinamakan Discovision pada tahun 1978. Teknologi dilisensikan dan dijual dengan nama Reflective Optical Field Laser, Field Retrosolution Discovision, dan MCA Discovision. Sampai ada pioner elektronik memiliki sebagian format ini, dan akhirnya dinamai Laserdisc pada pertengahan akhir 1980-an. Merek DVD. Oke, video digital terkait format encoding. Sekarang yang terakhir MPEG 2, ini hanya format ini yang hanya punya artikel di sini. Bantuan untuk sekelompok coding dan kompresi untuk audio dan video yang disetujui oleh MPEG dan diterbitkan sebagai standar internasional ISO IEC 13818. MPEG strip 2 biasa digunakan untuk encode audio dan video untuk sinyal broadcast, termasuk satelit, broadcast langsung, dan televisi kabel. MPEG 2 dengan beberapa modifikasi juga format coding yang digunakan dalam DVD komersial. Menggunakan MPEG 2 perlu membayar biaya lisensi kepada pemegang paten melalui MPEG Licensing Association. Oke, jadi itu dari video sendiri yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terserah mau like, dislike terserah, mau subscribe juga terserah. Tapi sayang like dan subscribe. Oke.